sudah bergabung. Untuk pembelajaran hari ini, siang hari ini, mungkin bisa kita mulai. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Apakah semuanya sehat? Semuanya dalam keadaan semangat? Siap belajar? Atau seperti apa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan nih keadaannya seperti apa? Kalau misal gini, kalau misal ada kesulitan dalam open mic mungkin. Kalau yang semangat, kalian tangan kalian bisa seperti ini nih, semangat. Nah, kalau dalam keadaan baik-baik saja, tangan kalian mungkin bisa oke gitu ya. Nah, keadaan kalian gimana nih hari ini? Apakah semangat atau biasa aja? Atau nggak semangat, nggak biasa-biasa aja? Gimana nih? Josephia, Selin, keadaan kamu hari ini gimana, Dek? Semangat atau tidak? Selin? Biasa aja, Kak. Biasa aja. Oke, biasa aja ya. Kalau Bintang nih keadaannya gimana nih Bintang? Bintang belum on cam nih Bintang. Mbak, ini lagi di luar Mbak, jadi belum bisa on cam. Gimana, Dek? Baru di luar Mbak, belum bisa on cam. Baru di luar. Oke, segera pulang ya biar bisa on cam nanti segera belajar. Oke? Ini baru OTW pulang Kak. Oke, sip. Oke, sebelumnya Ibu minta tolong untuk satu orang memimpin doa ya agar kegiatan belajar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang mau memimpin doa sukarela? Siapa? Sofi atau Nabila atau Kansa Nabila atau mau. boleh, ayo Sofi aja berarti ya. Sofi aja yuk, yang mimpin Sofi. Ayo deh, dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum belajarannya dimulai, untuk lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan cara masing-masing, berdoa dimulai. Ya, terima kasih untuk Sofi yang sudah memimpin doa ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sama seperti kemarin mengenai perdagangan internasional. Nah, mungkin Ibu sekarang mau tanya nih untuk awal pembelajaran. Dari perdagangan internasional, kira-kira barang apa saja yang pernah kalian pakai atau pernah kalian beli dari luar negeri? Misalnya contohnya apa? Ada yang bisa menjawab tidak? Coba kalian sering, Ibu kasih clue ya. Kalian sering menggunakan barang ini setiap hari. Setiap di sekolah kalian selalu mengumpulkan barang ini di lobi. Itu Plastik. apa? Kira-kira apa? HP. Betul, pintar. Terus kalau belakangnya HP, kalian suka kasih aksesoris. Itu namanya apa? Ya sih. Casing. Nah, itu salah satu atau salah dua barang dari perdagangan hasil perdagangan internasional. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena HP itu sendiri kebanyakan buatan dari luar. Kita mengimpor HP itu dari luar. Sedangkan Bu, kalau casing kan harganya cuma 10.000. Kok bisa dibilang perdagangan internasional? Bisa. Karena apa yang kalian beli itu termasuk barang impor. Bu, tapi aku tuh belinya di Shopee loh, langsung datang ke rumah. Betul sekali. Barangnya langsung datang di rumah, diantar kurir. Tapi sebelum itu, mereka diproduksi dulu di luar negeri. Biasanya yang kebanyakan produsennya adalah produsen dari Cina. Nanti masuk ke pasar perdagangan Indonesia. Nah, disalurkanlah lewat mas-mas kurir yang setiap hari itu ke rumah kalian untuk mengantar paket itu. Lanjut, ya. Oke, lanjut ya. Untuk sekarang mengenai tujuan pembelajaran. Seperti biasa, di sini siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran? Nanti itu ya, setiap kalian aktif tentunya akan mendapat nilai tambahan yang nantinya akan diakumulasikan di nilai rapot kalian. Makanya jangan
malu-malu untuk menjawab, malu-malu untuk menyampaikan pendapat dan juga bertanya. Untuk itu siapa yang ingin menyampaikan tujuan pembelajaran? Mungkin yang cowok, ayo ada nggak nih yang cowok nih? Kok yang cowok tadi aku lihat ada beberapa, tapi kok tiba-tiba hilang ini? Siapa ini cowoknya di sini yang berani? Arkan hadir? Arkan? Gatvan Hadir, hadir? Bu. Hadir. Ayo dek, dibaca tujuan pembelajarannya. Dek, bisa didengar suara ibu? Oke, Bentar. Nih, ini presentasinya nggak kelihatan, Bu. kelihatan tidak? Nggak Presentasinya ada kelihatan. dek. Di tempat kamu tidak kelihatan. Di Iya, tempatku juga nggak ada, Mbak. Di tempatnya nggak kok ada. nggak kelihatan nih? Digeser, Dek. Kamu menampilkan menu yang apa? Menu yang teman-teman Oh, kelihatan semua sudah ada, atau Bu. Sudah ada. nggak kelihatan? Yuk dibacakan ya. Yang pertama, murid mampu menjelaskan kebijakan ekspor dan impor berdasarkan materi yang disajikan dengan tepat secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi bentuk kebijakan ekspor dan impor melalui contoh kasus yang diberikan dengan minimal dua bentuk kebijakan. Yang ketiga, menganalisis kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekspor dan impor dengan menyertakan alasan yang logis dan bukti dari kasus. Yang keempat, murid mampu menyusun hasil analisis kasus dalam bentuk poster infografis berbasis Canva secara kreatif, sistematis, dan sesuai dengan isi materi. Yang kelima, murid mampu menunjukkan sikap kritis dan peduli terhadap permasalahan ekonomi dengan memberikan pendapat yang logis. Betul sekali ya. Itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, jadi hari ini kita bukan hanya sekedar untuk mendengar materi, tetapi juga berpikir, berdiskusi, dan juga menyampaikan pendapat dari masing-masing. Nah, itu semuanya sudah siap atau belum nih belajarnya? Sudah siap ya? Sudah rapi semuanya? Lanjut, Mas. Oke. Untuk kesepakatan kelas seperti biasa, ada yang membacakan? Tadi kan sudah dari Arkan ya. Mungkin Arkan bisa menunjuk temannya nih, satu orang teman, bebas cewek boleh, cowok juga boleh. Silakan. Yang mau ditunjuk kira-kira siapa Arkan? Eka, Bu. Eka boleh, ayo. Yang ditunjuk. Ya, Bu. Ya, Eka. Kesepakatan kelas. Tuh. 1. Memulai pembelajaran dengan sikap siap belajar. 2. Menghargai saat berbicara dan berdiskusi. 3. Aktif berpartisipasi aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 4. Bekerja sama dengan teman dalam kegiatan kelompok. Betul sekali. Untuk kesepakatan hari ini terdapat 4 poin ya. Untuk aktif dalam pembelajaran, bersikap siap belajar, berbicara dan juga berdiskusi, serta berpartisipasi. Untuk selanjutnya, Mas. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian lihat baik-baik, kalian simak ya, yang ada di layar kalian. Itu merupakan salah satu contoh kasus saat ini yang sedang populer, yang sedang naik ya. Coba kalian amati dulu. Itu namanya selat apa? Ada yang tahu itu namanya selat apa? Kalau kalian mungkin sering scroll TikTok, sering menonton IG mungkin ya, terus itu sangat sering marak diperbincangkan. Kalau kalian mendengar bom, gitu, mendengar bom, terus ada beberapa orang yang gugur. Nah, itu salah satu contoh akibat dari gambar yang di layar kalian. Nah, itu namanya selat apa deh kira-kira yang berhubungan dengan perdagangan internasional? Selat Hormuz.
Selat? Hormuz. Betul sekali Bintang. Itu namanya Selat Hormuz. Nah, sebelum masuk materi, Ibu ingin mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan di dunia saat ini. Ini kan namanya Selat Hormuz. Nah, selat ini berada di jalur laut yang sangat penting di dunia. Kenapa sangat penting? Karena di sini banyak kapal yang membawa minyak, membawa barang, dagangan, dan melewati wilayah ini. Jalur ini letaknya itu terdapat di kawasan Timur Tengah dan juga sangat memiliki pengaruh pada perdagangan global. Nah, pada saat ini, kawasan ini disoroti karena adanya ketegangan di sekitarnya. Kenapa kenapa sangat disoroti? Kenapa? Padahal kan itu cuma ketegangan, Bu. Padahal itu kan tidak di wilayah kita. Kenapa itu sangat disorot saat ini? Karena mengganggu dari wilayah lalu lintas pengiriman. Nah, menurut dari internet yang sering kalian baca, menurut dari mungkin media seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, yang mungkin yang FYP ya di tempat kalian. Nah, pada Maret 2026 lalu, selat ini sempat mengalami gangguan. Gangguannya apa? Gangguannya itu berdampak besar terhadap pelayaran dan juga harga minyak yang ikut melonjak. Nah, mungkin selain harga minyak yang ikut melonjak, kalian tahu tidak harga apa lagi nih yang lagi marak dibicarakan saat ini? Gue kasih clue lagi ya. Kalau misalnya kalian membeli minuman, membeli makanan, itu ada media untuk wadah. Itu namanya apa? Plastik. Betul sekali, Sasia. Plastik ya. Nah, plastik itu kenapa Bu kok bisa ya? Karena salah satu bahan pembuatan plastik itu eh, yang akan digunakan, yang akan diolah itu pengirimannya melalui selat tersebut. Makanya kalau misal selat tersebut dalam distribusinya terganggu, nantinya juga akan berdampak pada harga-harga yang melonjak tinggi, melonjak mahal contohnya. Nah, coba sekarang kalian bayangkan, kalau jalur penting seperti Selat Hormuz itu terganggu, apa yang akan terjadi? Coba sebutkan coba, apa yang akan terjadi ketika selat itu terganggu? Tadi udah Ibu nih, udah Ibu satu. Pertama, harganya naik. Terus apa lagi yang akan terganggu lainnya? Apa? Di perdagangan. Zaki mungkin? Oke, bantu ya. Selain harga dari barang-barang itu naik, harga minyak dunia juga bisa naik ya, Dek, ya. Salah satu contohnya harga dari Pertalite, Pertamax itu juga bisa naik. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia tidak naik harga itu, Dek. Tapi di kawasan wilayah seperti Asia Tenggara, itu harganya sudah mengalami kenaikan. Jadi kalian yang berada di sini ya alhamdulillahnya ya, Dek, ya uangnya untuk uang untuk membeli barang tuh masih sama kalau untuk minyak bumi. Dan untuk yang lainnya itu yang berdampak adalah harga-harga barang lain itu juga bisa ikut naik, bukan cuma plastik itu saja, tetapi yang lain juga ikut naik terpengaruh. Nah, bahkan dari negara yang letaknya jauh di sana, di sini, termasuk di Indonesia itu sendiri, itu juga eh, dapat merasakan dampaknya. Nah, kenapa? Ya, inilah yang menunjukkan bahwa perdagangan internasional itu membuat negara-negara di dunia itu saling terhubung. Karena selat itu merupakan jalur atau jalan dari dilaksanakannya perdagangan nantinya. Jadi, disimpulkannya apa? Dari gambar ini, dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa perdagangan internasional itu bukan cuma sekedar kegiatan menjual beli barang antar negara, tapi di dalamnya juga terdapat jalur perdagangan, ada kebijakan pemerintah, ada ekspor dan juga impor. Selain itu juga terdapat dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Yang berdampak siapa saja, Bu? Bukan cuma orang dewasa, bukan cuma anak-anak, tapi semua kalangan. Itu ikut merasakan dampaknya ya.
Oke, selanjutnya bagian resepsi ya. Nah, ini bukan deh, maaf, bagian ice breaking ya dek ya. Nah, ini Ibu minta untuk kalian nanti semua berpartisipasi. Ibu jelaskan. Nanti kalian diminta untuk menyebutkan satu kata yang kamu pikirkan tentang perdagangan internasional. Nah, satu anak menyebutkan satu kata. Untuk nomor ini merupakan nomor absen kalian. Nanti akan dibantu Pak Arya untuk menunjukkan nomor absen kalian. Jadi dimulai dari absen pertama, absen nomor 1. Nanti apa yang kamu pikirkan tentang perdagangan internasional? Misalnya buku, pensil, penggaris, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti disebutkan satu-satu, nanti open mic ya. Kalau tidak bisa open mic, bisa chat di kamera, maaf deh. Chat di kolom chat ya, bukan chat di kamera ya. Chat di kolom chat bisa. Oke, sudah paham atau belum? Udah paham ya? Oke, Noya udah ngangguk-ngangguk, udah paham nih Noya ya. Yang lain juga semoga bisa paham seperti Noya ya, ngangguk-ngangguk juga. Oke, lanjut ya. Apa yang kamu pikirkan tentang perdagangan internasional? Dimulai dari nomor absen pertama. Ayo, nomor absen Minyak, pertama. Apa? minyak, Betul, minyak. Nomor absen kedua. Handphone. Betul, handphone. Nomor absen ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut Pak Arya, nomor absen keempat. Nomor absen keempat. Devisa. Betul, Devisa. Lanjut nomor absen kelima. Beras. Betul, lanjut nomor absen keenam. 1, 2. Apa dek? Barang. Betul, lanjut nomor absen ketujuh. Parfum, Betul, lanjut 8. sawit, Betul, sawit. Dek, lanjut 9. 1, 2, pembelian 3. barang, Betul. Lanjut nomor 10. 1, 2, 3, 4. Kendaraan, betul. Lanjut nomor 11. impor, Betul. Lanjut 12. Absen 12. 1, 2, 3, 4. Tas. Oke, 13. Lanjut nomor absen 13. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 13 lewati Pak. 14. Nomor absen 14. Nomor absen 14. Nomor 4. 3, 4, 5. Lanjut Pak Arya nomor 15. Absen 15, Dek. Apa yang kamu pikirkan tentang perdagangan internasional? Betul, lanjut. Nomor 16. Perbedaan SDA. Betul. Nomor 17. Nomor 17. Betul, komputer. Lanjut nomor 18. Satu kata, Dek, tentang perdagangan internasional. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut nomor 19, Pak Arya. Nomor 19. jual beli, Betul, jual beli. Lanjut, absen nomor 20, Dek. Satu kata. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, absen nomor 21, Dek. Importir. Betul, importir. Lanjut, absen nomor 22. 1, 2. Hadir. Nomor 22 tidak hadir ya. Lanjut nomor 23, Dek. Absen 23. eksportir, Betul,
eksportir. Lanjut absen nomor 24. 1, 2, 3, 4, 5. Rempah-rempah. Rempah-rempah boleh. Absen nomor 25, Dek. Impor. Impor, betul. Absen nomor 26. Nomor 26. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tidak hadir. Tidak hadir ya. Absen nomor 27, Dek. Satu kata tentang pedagang internasional. Subsidi. Betul. Lanjut, nomor 28. Teknologi. Betul. Nomor 29. Absen 29 yuk. Biji kopi. Betul, biji kopi. Lanjut, nomor 30. Buku. Betul. Nomor terakhir. Terakhir. Barter. Barter, betul sekali. Oke, berarti kali ini kalian sudah bisa menyebutkan pemahaman kalian tentang apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar perdagangan internasional. Kalian tadi ada yang menyebutkan hasil barang-barang dari perdagangan internasional. Bisa juga menyebutkan apa sih nama pelaku dari perdagangan internasional bagian ekspor dan juga impor. Menyebutkan ekspor dan juga impor juga tadi juga sudah disebutkan ya. Kebanyakan kalian menyebutkan mengenai barang-barang apa saja yang yang ada dalam perdagangan internasional. Nah, untuk itu tadi Ibu cek lagi ya, Dek ya. Absen nomor 3 hadir atau tidak? Absen nomor 3? Absen nomor 3 tidak hadir. Lanjut, absen nomor 13 hadir. Absen nomor 13 hadir? Tidak hadir. Absen nomor 14 hadir? Hadir. Hadir. Oke. Nanti itu ya, Selin salah satu siswa yang akan menyampaikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Oke? Oke. Oke, nanti Selin ya. Selin nanti dibantu teman-teman. Nomor absen 18 hadir, Dek? Hadir. Hadir. Nanti Selin, Mega. Nomor absen 20 hadir? Absen nomor 20? Oke, nomor 20 tidak hadir ya. Nanti absen nomor 14 Selin dan juga Mega, nanti Ibu minta untuk dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini di bagian akhir ya, nanti ya setelah melakukan LKPD dan juga presentasi. Oke, terima kasih buat Bu Rika tadi sudah membuka pembelajaran hari ini tentang perdagangan internasional. Sebelum kita masuk ke materi, kita ulas sedikit dulu tadi di depan di persepsi Bu Rika menyampaikan tentang selat apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Hormuz. Ya, betul, selat Hormuz. Selat itu kan merupakan apa ya? Yang penguasanya adalah negara mana? Ada yang tahu selat Hormuz yang Iran. betul sekali yang menguasai adalah negara Iran. Nah, negara Iran ini menguasai selat Hormuz. Tentu kenapa ditutup itu salah satu kebijakan dari Iran atas apa yang dilakukan oleh negara Amerika dan Israel terhadap Iran. Nah, dampaknya apa? Tadi yang dijelaskan Bu Rika, contohnya adalah melonjaknya harga minyak dunia. Itu salah satu contohnya. Dan penutupan selat Hormuz ini merupakan salah satu contoh dari kebijakan perdagangan internasional. Nah, untuk lebih lanjut nanti bakal Bapak jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa kebijakan-kebijakan mengenai perdagangan internasional. Sebenarnya pada
LKPD atau LKM yang kemarin kalian kerjakan tentang teka-teki silang itu ada beberapa jawaban yang terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. Kalau kalian masih ingat, apa saja jawaban yang terkait kebijakan perdagangan internasional? Ada yang masih ingat nggak, teman-teman? Oke, kalau misal belum ada yang menjawab, Bapak tunjuk. Mungkin Kansa bisa dibantu untuk menjawab. Ada yang diingat nggak jawaban teka-teki silang yang dikerjakan kemarin? Mengenai yang kaitannya dengan kebijakan perdagangan internasional. Arif. Tarif, betul. Nah, salah satu contohnya adalah tarif. Di sini juga dijelaskan ada tarif, kuota impor, larangan ekspor impor, subsidi, dan premi. Nah, mengenai tadi yang di depan, penjelasan tentang Selat Hormuz itu dimasuk dalam larangan ekspor dan impor. Ini masuk di sini. Kemudian untuk subsidi itu kaitannya bisa dikaitkan dengan BBM yang ada di Indonesia. Jika kalian melihat yang menjual BBM di Indonesia selain dari Pertamina siapa? Ada siapa saja selain dari Pertamina? Yang apa ya, masyarakat menyebutnya plat kuning. Shell. Shell, Shell. betul. Shell. Nah, itu pemerintah itu mengadakan subsidi BBM itu supaya bisa persaingan harganya itu tidak kalah dengan BBM yang berasal dari luar negeri. Nah, ini dijelaskan bantuan pemerintah kepada produsen dalam negeri supaya dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang dari luar. Kemudian sini ada kuota impor. Kuota impor itu kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang masuk ke dalam negeri. Dan ada tadi Kansa ya menyebutkan tarif. Tarif itu gampangannya pajak bea masuk. Jadi misal kalian atau negara Indonesia itu mengekspor barangnya ke Amerika. Nah, di Amerika itu menerapkan pajak kepada barang Indonesia untuk masuk ke negaranya. Itu disebut tarif impor. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, bisa dilanjut. Kemudian di sini ada manfaat perdagangan internasional. Jelas tadi kemarin Alia bisa bantu menjawab hambatan perdagangan internasional yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, Alia bisa menjawab tentang ini hambatan apa saja yang ada di dalam perdagangan internasional. Ini kan di sini manfaatnya transfer teknologi. Nah, dari sini hambatannya apa yang muncul? Kenapa perdagangan internasional itu bermanfaat untuk mentransfer teknologi? Oke, Pak bantu jawab ya.
salah satu hambatan dari perdagangan internasional itu adalah adanya perbedaan teknologi, perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, manfaat salah satunya itu adalah bisa transfer teknologi modern antar satu negara dengan negara yang lain. Kemudian yang kedua, jelas perdagangan internasional itu kan kegiatannya ada dua, apa saja? Dan bisa menjawab kegiatan perdagangan internasional secara umum kan ada dua. Itu apa saja? Ekspor impor, Ekspor dan impor. impor. Nah, di sini perluasan lapangan kerja itu kaitannya dengan peningkatan permintaan ekspor. Dengan ekspor yang meningkat itu akan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri yang akhirnya harus memaksa untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru supaya peningkatan produksi itu dapat berjalan dengan maksimal serta untuk meningkatkan kualitas produk yang ada di dalam negeri. Dan ada harga lebih stabil dan kompetitif dan mempererat hubungan persahabatan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk meningkatkan harga produk luar agar produk lokal lebih kompetitif. Yang nomor 2 ada subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen lokal agar harga barang lebih murah. Selanjutnya mau dijelasin Alia, Kak. Iya, boleh. Panggilnya ibu ya sama bapak ya, jangan kakak. Baik, Bu. Ya, bagus. Lanjut, Dek. Selanjutnya ada kuota impor. Negara tetap untung berdagang meski punya keunggulan absolut di semua produk, asalkan fokus pada biaya relatif. Selanjutnya ada larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor atau impor kebijakan ekstrim untuk melarang masuk atau keluarnya barang tertentu demi melindungi kepentingan nasional. Lalu ada dampak kebijakan perdagangan internasional. Dampak penerapan kebijakan seperti kuota atau tarif dapat meningkatkan harga barang, sementara kebijakan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dan yang terakhir ada premi. Premi adalah bantuan biaya produksi atau insentif yang diberikan pemerintah kepada produsen ekspor untuk meningkatkan daya saing. Sudah cukup? Oke, sudah ya. Tidak ada tambahan dari Haikal dan juga Nabila serta Mega. Oke, untuk itu Ibu mungkin memberikan sedikit tambahan dari kesimpulan yang telah disampaikan Selin. Betul, hari ini kita telah belajar banyak mengenai perdagangan internasional. Hari ini kita sudah belajar mengenai kegiatan jual beli barang dan juga jasa antar negara. Dan juga dalam pelaksanaannya, pemerintah itu sendiri menetapkan kebijakan. Nanti seperti yang disampaikan oleh kelompok 5, kebijakan mengenai ekspor dan juga impor seperti adanya tarif, adanya kuota impor, adanya larangan ekspor dan juga impor, terdapat subsidi dan juga terdapat yang terakhir itu ada premi. Nah, setiap kebijakan itu memiliki perannya masing-masing. Misalnya untuk melindungi industri dalam negeri dan juga menjaga kestabilan harga, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, dari kita sendiri itu juga mempelajari bahwa perdagangan internasional ini memiliki banyak manfaat. Nah, tadi seperti yang di awal disebutkan oleh kalian semua, apa saja sih barang contoh dari perdagangan internasional itu? Nah, itu merupakan salah satu manfaatnya. Kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
ya. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas produk apabila dirasa produk dalam negeri mungkin ya masih, Bu, aku produknya punya ini, tapi kok saya rasa ini kurang bagusan produk yang berasal dari Amerika misalnya. Nah, itu dapat meningkatkan kualitas produk karena adanya perdagangan internasional. Jadi mungkin apa yang belum kita punya bisa dilengkapi oleh negara lain melalui perdagangan internasional. Dan juga ada menciptakan harga yang lebih kompetitif. Jadi perdagangan internasional itu nantinya terdapat persaingan. Kalau harganya kompetitif itu didasarkan pada apa sih, Bu? Pada kualitasnya. Kualitas dari perdagangan itu seperti apa? Nah, itu semakin baik kualitasnya, makanya nanti harganya akan bersifat kompetitif atau bersaing. Selain itu yang terakhir juga dari perdagangan hubungan internasional itu dapat mempererat hubungan atau dapat mempererat persatuan antar negara. Itu dari manfaat kebijakan kebijakan internasional terhadap perdagangan internasional. Dan yang paling penting adalah kita belajar hari ini sudah bersikap kritis dalam melihat kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, karena suatu kebijakan itu tidak hanya cukup pada hasil akhirnya, tetapi juga harus dianalisis alasannya seperti apa, dampaknya untuk kita bagaimana, dan juga siapa saja pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional itu sendiri. Mungkin sebelum Ibu tutup, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu? Ada atau tidak nih? Dari 22 siswa di sini, ada tidak nih yang mau ditanyakan sama Ibu atau Pak Arya terlebih dahulu? Sebelum ditutup, ada? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, sudah cukup. Terima kasih Sofi sudah menjawab ya. Untuk itu, mungkin ada sebelum ditutup ada tambahan dari Pak Nafsi? Sudah. Belum ada tambahan dari Pak Nafsi. Untuk itu kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, mungkin Ibu bisa memberi pantun kepada kalian terlebih dahulu ya. Nanti kalian di kamar bilang sendiri cakepnya itu ya. Untuk anak-anak kelas 8D, anak-anak kelas 8D masuk Yum sambil tertawa. Ada yang rapi, ada juga yang masih mencari kamera. Belajar ekonomi jangan cuma bergaya, biar sukses nanti bukan cuma jago rebahan saja. Sekian dari Ibu. Ibu Afrika minta maaf apabila ada salah kata perbuatan. Pak Arya juga minta maaf apabila ada salah kata perbuatan dan juga didampingi oleh Bu Indi, Bu Preti dan juga Bu Anissa serta didampingi oleh Bapak Nafsi. Kami undur diri. Sampai jumpa di hari Rabu minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya. Tetap semangat, tetap belajar yang rajin ya. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.